Bukan cuma buat pansos, ternyata ini alasan Suwon FC rekrut Pratama Arhan. Pelatih Suwon FC Kim Eung Jong membantah kabar bahwa Pratama Arhan direkrut hanya untuk kepentingan marketing saja. Pratama Arhan sudah diresmikan sebagai rekrutan terbaru klub Korea Selatan Suwon FC menyusul kepergiannya dari Tokyo Verdy. Dia juga telah mengikuti pemusatan latihan yang dilakukan tim di Jakarta. Pelatih Suwon FC Kim Eung Jong pun mengungkapkan alasannya merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut sekaligus menepis kabar yang mengatakan tujuan mereka untuk mengontrak Arhan hanya untuk kepentingan marketing. Dia berkata Kalik tidak pernah merekrut pemain karena marketing, kami merekrut Pratama karena dia pemain timnas Indonesia. Dia memang sudah berlatih bersama-sama di tim, tetapi dia masih terlihat lelah untuk bermain di laga ini. Itu alasan kenapa dia belum bisa tampil. Sandy Walsh bicara soal dua calon pemain naturalisasi. Walsh menyatakan dirinya mengenal Haye, tapi tidak dengan paes yang baru didengarnya dari Hernando. Penggawa timnas Indonesia Sandy Walsh berharap proses naturalisasi Tom Haye bisa berjalan mulus sehingga bisa memperkuat tim Garuda saat menjalani pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Vietnam pada bulan depan. Proses naturalisasi Haye sudah dimulai sejak Desember tahun 2023 dan sudah melalui beberapa langkah. Kini Haye menunggu pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai bagian dari proses naturalisasi. Hanya saja agenda itu dipastikan molor karena DPR RI saat ini sedang reses dan akan kembali melakukan rapat pada Maret nanti. Peluang Haye memperkuat timnas senior dalam waktu dekat pun menjadi menipis. Hal ini disebabkan dua pertandingan melawan Vietnam akan berlangsung 21 dan tanggal 26 Maret. Kendati demikian, Walsh menyimpan harapan Haye sudah bisa memperkuat timnas di dua laga tersebut. Spaso akui Shin Tae-yong punya kriteria khusus untuk striker timnas Indonesia. Striker Bali United Ilyas Spasojevic menilai Shin Tae-yong memiliki kriteria khusus dalam pemilihan penyerang timnas Indonesia. Saat ini lini depan timnas diisi oleh Rafael Struwik, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Struwik lebih sering mendapatkan tugas sebagai penyerang meski posisi aslinya adalah winger. Spasojevic sebenarnya sempat mendapatkan tempat di timnas tepatnya pada Piala AFF tahun 2022 lalu. Ilyas Spasojevic menjelaskan pemilihan pemain timnas Indonesia merupakan hak Shin Tae-yong. Menurutnya ada kriteria tersendiri dalam penentuan pemain yang akan dibawa ke skuad Garuda. Hal tersebut yang kadang tidak bisa tertebak dan bisa jadi pelatih memiliki sudut pandang tersendiri. Dia berkata, saya pikir itu adalah pilihan dari pelatih di timnas. Saya tahu semua orang punya pendapat serta pikiran yang berbeda-beda soal tipikal striker timnas. Asnawi Mangkualam setelah debut di Port FC dan berperan kalahkan Muangthong United FC. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapatkan debutnya bersama Port FC di kasta teratas Liga Thailand saat melawan Muangthong United FC. Port FC sukses mengalahkan Muangthong United FC dengan skor 4-3 di kandang dan pertandingan itu berjalan sengit. Asnawi Mangkualam lalu masuk pada menit ke-90 menggantikan Subhanan Burerat. Ia berperan untuk gol keempat Port FC. Asnawi melakukan pergerakan tanpa bola dari sisi kanan. Ia berlari di sisi kanan pertahanan Muangthong United FC untuk menerima bola umpan. Selepas pertandingan, Asnawi mengungkapkan kata-katanya melalui unggahan Instagram pribadinya berkata refuse to lose atau menolak untuk kalah. First match in Thai League with Port FC atau pertandingan pertama di Liga Thailand dengan Port FC. Cedera Irfan Jauhari makin membaik tetapi masih harus diperiksa dokter PSSI. Perkembangan pemulihan cedera yang dijalani winger Persis Solo Irfan Jauhari semakin memperlihatkan progres positif. Namun dia harus menjalani prosedur pemeriksaan bersama timnas Indonesia untuk bisa kembali berlatih seperti biasa. Dokter Persis Solo Iwan Wahyu Utomo menjelaskan Irfan Jauhari sudah mulai berlatih dan melahap beberapa menu. Yang terbaru, pemain berusia 23 tahun itu sudah berani menendang bola. Untuk update pemain Persis Solo yang cedera, yang pertama Irfan Jauhari sekarang ini sudah berlatih dan jogging, dia mulai berani menendang bola. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi pemain kelahiran tanggal 31 Januari tahun 2001 itu.
Sebelumnya Irfan Jauhari hanya bisa menjalani aktivitas ringan sebelum dinyatakan benar-benar pulih dari cedera. Irfan Jauhari mengalami cedera saat memperkuat timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, ada prosedur yang mesti dilewati dalam proses pemulihan cedera.